Oke teman-teman, ini kita baru sampai di showroom ya, di Global Auto. Kebenaran saya hari ini mau ngambil mobil Mazda Biante tahun 2016. Ini kebenaran mobil istri, gantiin mobil istri ya, karena istri mobil tempo hari kita jual. Jadi sekarang kita gantiin, kebenaran dapat warna putih. Kebenaran dia memang minta sebelumnya warna merah, tapi dapat warna putih ya, nggak apa-apa teman-teman. Warna putih bagus juga. Ini kondisinya Mazda Biante-nya masih oke sih. Coba aja dilihat dulu ya. Kita baru banget sampai soalnya. Slidingnya masih bagus, masih oke. Kayaknya sih baru di salon ya. Kalau ngeliat sih baru di salon. Roof railnya juga oke, masih ya overall sih masih bagus ya. Gak apa-apa. Awas kena itu apa mobil. Nah ini kondisinya sih overall masih bagus semuanya. Insya Allah nggak ada kendala ya. Kalau ngelihat dari yang jual, kena mobil. Kilometernya masih rendah, masih 40 ribuan lah, 40 ribuan ya, gitu. Jadi masih worth it lah ya, masih worth it ini. Masih worth it, mudah-mudahan insya Allah nggak ada kendala lah ya mobilnya. Oke teman-teman, tadi kita dari Depok meluncur langsung sini untuk ngambil mobil. Insya Allah mobilnya nggak ada kendala. Nanti sampai di rumah kita review ya, sampai di rumah kita review. Ini masih di tempat penjual mobilnya. Masih ada ya Pak? Oke, biasa siap. nggak ada soalnya. Oh begitu ya? Iya. Padahal nggak bisa turun apa gimana sih? Emang begitu ya dia? Kayaknya emang begitu ya? Kayak emang gini deh. Oh gitu. Ya udahlah, ntar kita otak-atik. Tapi yang ini bisa turun ya? Makanya, ya ntar dicoba. Tanya. Ini Pak, ban serep. Oke. Ini apa? Buat roda ya? Oke. Bagian besi, ada 3 pengaman. Ini apa nih? Kunci-kunci ban kayaknya. Katanya tuh ada dua pieces kayak lock, itu apa ya kalau di Biante itu ya? Apanya Pak? Apa itu jangan-jangan? Coba ya. Coba saya pegang. Iya. Katanya tuh buat stopper di sini nih, adanya di dalam ban serep di ruang ban. Dia buat nahan di sini katanya. Buat nahan? Nggak tahu tapi saya apa. Oh itu kali ya, bukan ya? Ini buat apa nih? Iya kayaknya ini kali ya. Iya kali ya? Kata dia ada 2 pieces pasti buat ditaruhnya di rel. Oh iya ini kayaknya. Ini benar. Besi rel ya? Kata dia gitu sih kalau Biante tuh. Jadi buat supaya kalau pas lagi dimajuin, dia nggak mundur. Iya. Gini. Rel, ban serep. Oke. Terus apa nih? 3 pengaman, besi ada semua ya Pak ya? Udah ada semua ya. Iya, dongkraknya di mana? Ini kayaknya bungkusnya, bukan? Bukan. Ntar aku pengen Mas Hendro. Mas, dongkraknya di mana Mas? Oh, dongkrak di tengah. Di mana Mas? Ya, dia taruh sini aja. Oh, di dalam situ. Oh iya, oke. Siap. Oke. Unik ya. Rapi tapi dia ditaruh di situ ya. Oh, ini harus masuk dalamnya. Oh, masuk sini harusnya? Iya. Oh, boleh deh, masukin Mas. Boleh. Udah aku tulis semua ya Pak ya? Nggak salah-salahan Siap. Betul. Ada PKB ya Pak? Oh. Tanda tangan belakangnya paraf-paraf aja. Gimana nih? Sorry? Tanda tangan. Oh, sini. Terima kasih.
Belakangnya paras-paras aja. Oh ya. Ada faktur tadi ya. Sini. Terus form A. Sekarang ambil kertas gesekan ya Pak. Boleh ya. Oke. Dokumennya udah kita terima. Terus kelengkapan toolkitnya juga udah oke semuanya. Dongkrak ternyata tadi ada di tengah. Sekarang lagi ambil kertas esek-esek buat mastiin nomor rangka sama nomor apa? Nomor mesinnya ya teman-teman. Oke. Overall sih masih bagus ya. Kalau kita lihat masih bagus, mulus. Depan belakang, samping nggak ada yang luka, nggak ada yang cacat. Kaca-kaca juga oke, nggak masalah. Tampilan depan juga bagus ya. Memang sih kemarin sempat bilang dia di bagian apa? Di bagian bumper ada yang dicat ulang repaint gitu lah ya. Malum lah kalau bumper ya, bumper pasti ada masalah kan, pasti biasanya. Lagi mau. Oh iya. Gesek dulu ya Pak. Siap, siap. Ya cekin yang lain dong. Cari temennya lah. Kalau ongkosnya kepengen banyak ya cari yang lain. Jauh nomor itunya Pak? Ini di bawah. Oh di bawah situ. Iya. Oh, udah. Oh. Kita lagi mau esek-esek nomor mesin sama nomor rangka ya. Mesinnya masih oke ya. Kalau ngeliat mesinnya sih masih oke, engine mountingnya juga masih bagus. Ya mungkin karena habis biasa di salon juga ya, jadi masih hitam-hitam kelihatannya. Tapi kilometernya masih 40.000 ya, masih oke lah. Ini kan mobil Biante ini kan tahun 2016 ya, 2016 kilometer segitu. Katanya sih yang punya ini temennya bosnya nih, yang punya Global Auto ini, showroom Global Auto. Dan ini katanya mobil hanya dipakai untuk nganter main golf aja. Main golf aja, makanya ya mungkin kilometernya masih rendah ya. Jadi alhamdulillah dapat, mudah-mudahan sehat. Buku manualnya ada, buku servisnya juga masih ada. Jadi nanti kita lihat lah depannya, mudah-mudahan aman. Iya, ada nggak itu? Ada banyak. Ya ketok lah sekalian.
kalau itu Siap. Tinggal kasih ini ya, selain ininya ya. Tinggal kasih saya STNK, Iya. BPKB sama ini. Siap. Kalau Oke. balik nama. Siap, siap. Mobil nggak mau diasuransi Pak? Nanti kita coba pikirin. Enggak, saya nggak punya. Oh. Bisa 2016 gini. Oh bisa. Berapa ininya? Nanti Aku coba perlu hitung sih. nanti dihitung ya. Infoin aja ya. Boleh. Maksudnya asuransinya biasanya apa? All risk gitu? Juga atau gimana sih kalau kayak Ada, TO ada. Oh ada kayak gitu. Tapi kalau mobil gini ibu yang pakai ya, Iya. mending ngoris kali. Iya makanya. Ini lecet-lecet dikit. Iya. Benar-benar. Oke Mbak Dina, thank you. Pak, boleh foto dulu Pak? Boleh, yuk. Buat Instagram. Boleh. Alison, tolong. jadi juru foto juga. Fotoin dong. Tinggal pencet Pak. Sini ya. Oke. Halo teman-teman. Alhamdulillah ya. Kita baru aja ambil mobil ini. Jadi memang seperti yang tadi saya kasih tahu, hari ini saya sore inilah ya. Kita menuju ke sentra bursa pasar mobil di Kelapa Gading ya, di Sunter. Saya kebetulan baru ambil mobil Mazda Biante. Jadi Mazda Biante ini tahun 2016 gitu. Mazda Biante tahun 2016 dan dia yang sudah Sky Active teman-teman. Memang Mazda Biante itu setahu saya kan memang ada dua model ya. Ada yang Sky Active, ada yang non Sky Active. Jadi kebenaran di tahun yang 2016 ini sudah masuk kategori yang Sky Active. Mazda Biante ini tuh dia tuh memang CBU Jepang ya. Jadi memang mobil yang CBU Jepang tergolong mobil premium gitu ya, walaupun memang MPV ya dia medium MPV lah ya, medium MPV yang CBU Jepang dan dia sudah discontinue nih teman-teman. Jadi di tahun 2012 dia masuk, di tahun 2000 setahu saya sih di 2018 tapi saya lupa lah. Di 2018 itu dia terakhir mungkin unitnya di 2017, maksudnya perakitan 2017 tapi ada sih orang yang beli di 2018 gitu. Jadi mobil ini sudah discontinue tapi karena memang masih masih enak dilihat, terus terutama untuk mobil keluarga yang masih cocok lah ya jadi mobil keluarga, makanya kita pilih ini. Sebenarnya ini tuh dibeli karena memang mobil istri kemarin kan dijual, jadi istri kemarin pakai mobil Wuling Cortez-nya kita jual teman-teman gitu. Jadi mobil sudah ya gimana ya, sebenarnya mobil itu masih bagus gitu, bahkan kilometer masih 30.000 udah kita jual teman-teman. Istri karena tidak terbiasa dengan transmisi AMT, karena memang transmisi AMT itu menurut istri ada kurang pas sama dia, jadi ya akhirnya dijual gitulah intinya teman-teman. Akhirnya mau nggak mau saya harus cari mobil gantinya buat dia aktivitas lah gitu ya. Nah diputusin lah kemarin tuh ke Mazda Biante, karena memang Mazda Biante ini ya mobil sama 7-seater juga gitu ya, seperti kayak Wuling Cortez juga, dan ya lapang gitu ya, lapang suatu saat kalau kita mau pergi keluar kota juga jadi enak juga gitu, bisa kita pakai gitu, muat banyak gitu ya. Jadi ya alhamdulillah kemarin waktu hunting dapat lah akhirnya Mazda Biante ini. Nah memang yang diminta tuh warna putih, alhamdulillah lah pokoknya semuanya qadarullah, Allah kasih mudah, nyarinya juga gampang, harganya juga masih reasonable, terus juga barang kondisinya juga masih bagus. Bisa dilihat teman-teman nih, kilometernya masih 47.000 ya, mobil di tahun 2016 ini masih 47.000 gitu ya. Ya itu jadi saya masih semangat untuk beli gitu, karena kecuali kalau udah 120.000, 130.000 gitu ya, saya juga malas juga. Tapi karena kemarin memang dapat yang kilometernya masih 47.000, jadi ya masih oke lah. Buku manualnya masih ada, kunci serepnya masih ada. Menurut yang jual showroom ini sih katanya memang
mobil itu hanya dipakai hanya untuk ngantar bosnya main golf aja gitu. Jadi mobil ini dipakai hanya untuk saat bosnya lagi pengen ngantar main golf ya barulah diantar pakai mobil ini. Jadi ya mungkin gitulah ya kalau orang kaya ya teman-teman. Jadi mungkin banyak mobilnya gitu, khusus buat main golf pakainya ini gitu ya. Ya ini kita baru banget ambil dari showroomnya. Alhamdulillah keadaannya pokoknya dipoles habis ya, namanya orang jualan ya, dipoles habis. Nah ini baru banget kita keluar udah di hujan teman-teman. Padahal kita lihat isinya tuh bagus banget, mobil tuh dipoles, interiornya bagus, luarnya juga masih mulus. Pokoknya inilah kinclong lah gitu. Nggak taunya adalah hujan ya. Alhamdulillah ya, berkah ya kita dikasih hujan. Semoga kita berdoa nih di turunnya hujan. Teman-teman semua nanti yang nonton channel ini terutama dimudahkan rezekinya supaya bisa juga beli mobil apapun lah yang dimau gitu teman-teman. Ya nanti kita bikin video khusus ya, kita review ya, walaupun ini terlambat reviewnya karena mobil tahun 2016 kok nge-reviewnya baru sekarang, tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Jadi kita cobalah ininya ya, karena kan kita baru punya gitu mobil seperti ini ya. Jadi nanti kita coba cari tahu aja apa sih fasilitasnya gimana, apa aja plus minusnya gimana gitu ya. Nanti kita coba cari tahu teman-teman gitu. Ya kenapa ya kalau bicara kok nyarinya Mazda Biante gitu, padahal banyak kan, Nissan Serena, ada Foxy, ada Navwan, ada Delica gitu ya. Karena itu emang pilihan kita tuh agak bimbang gitu, ada banyak gitu mobil medium MPV itu ada banyak gitu teman-teman. Jadi ada Foxy, terutama Foxy harga bekasnya mungkin masih mahal teman-teman Foxy. Terus ada ada Navwan kayaknya kurang peminat lah gitu ya, harganya jatuh banget, kurang peminat, dan dalamnya saya kurang begitu suka. Terus Delica nih saya suka sih, dia kelihatan berotot, tapi ya namanya dipakai sama perempuan kayaknya kurang enak juga gitu ya. Mobil keluarga tuh cocok, tapi kayaknya berotot banget itu kalau Delica gitu. Jadi ya, dan di dalamnya tuh terasa sempit gitu. Saya merasa sih terasa sempit ya, tapi walaupun saya belum benar-benar masuk ke dalam ya, tapi terasa sempit aja gitu. Itu terus ada Serena. Nah, Serena sih bagus juga gitu. Serena yang C27, 26 gitu ya bagus juga, tapi gimana ya, saya nggak tahu ya kenapa saya nggak pilih antara Foxy terus Serena gitu ya. Itu kenapa nggak saya pilih? Itu karena jujur teman-teman, karena ya saya ini kan agak sedikit tanda kutip trauma ya kalau untuk mobil-mobil yang buat jalan jauh, apalagi ke medan-medan yang kurang lebih ya nanjak-nanjak dan segala macam itu luar kota gitu ya. Kalau saya pakai transmisi CVT itu saya agak trauma gitu, enggak sih trauma, tapi ya maksudnya karena saya tahu kayaknya agak berat kalau transmisi CVT untuk diajak-ajak tempur nanjak-nanjak yang lumayan tinggi gitu. Jadi ya itulah salah satu pertimbangan kenapa saya pilih Mazda Biante, karena Mazda Biante ini transmisinya tuh masih torque converter biasa teman-teman, apalagi teknologi sudah kayak aktif. Jadi ya nyaman, fun to drive. Terus ini saya baru sebentar aja masuk tol nih, baru ngerasain sebentar tuh rasanya fun banget gitu, memang beda banget gitu rasanya. Ya enak lah, feel-nya tuh beda banget gitu ya. Ya mungkin karena premium tadi ya, walaupun memang tahunnya sudah tua, tapi nggak tahu rasa premiumnya, rasa berkendaranya masih enak banget gitu teman-teman. Terus yang tadi balik lagi bahwa kenapa saya tidak pilih Serena atau Foxy itu karena memang dia transmisinya CVT. Nah CVT itu kayaknya kalau untuk nanjak-nanjak dan segala macam itu ya butuh momentum yang bagus. Kalau macam-macetan nanjak begini tuh rasanya banyak sih. Saya lihat Serena yang ya waktu kemarin kemarin nih di pulang kampung kemarin gitu ya, di Idul Fitri kemarin kan kita pulang lewat Pansela itu ada ada jalur di daerah-daerah Cilacap, Pantai Ayah. Bahkan sebelum itulah di waktu masih di Ranca Upas, Ranca Buaya tuh turun ke bawah itu banyak banget mobil Serena itu
yang lagi pada balap, teman-teman lagi pada nanjak macet, terus kayaknya mungkin nggak kuat nanjak ya, saya nggak tahu apakah kondisi mesinnya, tapi ya itulah CVT ya, karena saya punya pengalaman juga dengan mobil CVT. Mobil CVT itu kayaknya emang agak berat kalau untuk diajak yang seperti itu. Nah, alhamdulillah ini mobilnya Matic-nya Matic torque converter konvensional ya, belum CVT, jadi makin itu jadi pertimbangan saya untuk pilih si Mas Debiante gitu teman-teman. Terus juga kalau untuk masalah konsumsi BBM saya belum bisa review banyak, tapi lihat dari review YouTube Mas Debiante sih ya sol-sol ya, jadi nggak begitu boros-boros amat. Maklum lah mobil keluarga, saya sih nggak begitu banyak mikirin boros kalau mobil keluarga gitu ya. Jadi itu bukan pertimbangan saya untuk nyari iritan gitu di mobil keluarga gitu. Itu teman-teman. Terus juga yang saya suka juga dia ini AC-nya itu sudah sudah ada Nano E. Nah, Nano E itu seperti apa ya? Teknologi kayak AC di rumah itu kan ada plasma cluster gitu ya. Nah, dia ini sudah teman-teman. Jadi mobil Mazda Biante ini sudah ada disematkan teknologi Nano E-nya itu di mobil Mazda Biante ini gitu. Jadi ya Nano E itu kan mungkin untuk bunuh bakteri, bunuh jamur, bunuh ya pokoknya seperti kayak gitulah ya gitu ya, aslinya didukung dengan teknologi Nano E gitu teman-teman. Jadi makin tambah ya pilihannya lebih tepat lah gitu sih sebenarnya. Terus kebetulan dapat unitnya juga memang yang diminta, cari warna putih, kilometernya juga masih rendah, harganya juga masih dapat ya, walaupun masih di 220 sekian gitu, tapi masih oke lah teman-teman gitu ya. Jadi kondisinya juga ini kaki-kaki ini saya lagi rasakan dari tadi, kaki-kakinya juga di polisi tidur tadi waktu keluar juga masih oke. Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita nggak salah pilih gitu teman-teman, doain aja supaya saya nggak kejeblos nih mobilnya gitu ya. Kalau lihat sih tadi showroomnya sih sangat amanah banget ya, showroomnya dia bilang ya tadi mobilnya mobil teman bosnya, ini cuman buat main golf aja gitu ya. Mudah-mudahan bener lah gitu ya, kondisi mobil sehat gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu short reviewnya aja ya gitu ya. Nanti kita ambil video lagi, kita coba lihat bedah-bedah lagi apa sih ininya, kelebihan kekurangannya, terus apa lagi ya. Saya suka pokoknya bagian belakangnya itu bisa jadi captain seat, joknya itu kemarin waktu saya datang lihat itu dia bisa jadi captain seat, dia bisa jadi bisa jadi maksudnya dirapetin gitu, bisa didapetin, bisa jadi captain seat, jadi ya mobilitasnya tuh enak teman. Bahkan kalau ngelihat dari review YouTube itu jok tengah sama belakang itu bisa rata teman-teman, jadi bisa jadi tempat tidur. Nah itu yang saya suka banget gitu, dia bisa jadi tempat tidur gitu. Nah itu jarang banget kan mobil bisa seperti itu kan. Emang bener sih, kemarin waktu datang di pertama waktu lihat mobil ini, waktu kita survei itu benar gitu, mobilnya tuh kita coba jadi tempat tidur gitu. Wah bener-bener jadi rebah banget, dan sampai ke belakang itu bener-bener jadi tempat tidur bener-bener gitu. Jadi sebelah kiri itu kita jadikan tempat tidur lurus gitu, sebelah kanan tetap jadi bangku-bangku biasa gitu, bisa teman-teman. Nah itu saya acungin jempol juga lah untuk mobil ini gitu. Ini AC-nya teman-teman, aduh dingin banget ini AC-nya. AC-nya ini dingin banget ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini nggak salah pilih saya ya. Terus dia juga ada pedal shift-nya, saya suka ada pedal shift-nya ya. Mobil-mobil MPV ini saya suka kalau ada pedal shift-nya ini, walaupun ya mungkin berlebihan tapi enggak lah, karena memang kalau buat nanjak-nanjak dan segala macam, mobil tarikan depan terus juga mobil berat begini tuh harusnya sih idealnya memang disiapin pedal shift ya. Jadi buat kita berakselerasi atau kita butuh manual hanya gigi 1, gigi 2 aja, jadi kita bisa main di sini tau. Cuma anehnya ini memang agak aneh ya, pedal shiftnya ini biasanya kan kanan kiri ini kan kanan untuk up, kiri untuk down gitu ya. Ini enggak, semuanya up semua nih teman-teman. Jadi kanan kiri ini up semua pedal shiftnya, tapi downnya tuh untuk ini, tombol yang ini nih. Nah tombol yang kecil ini down nih, kanan kiri ya. Ada untungnya sih, ada untungnya. Kenapa saya bilang untung? Ya jadi kita bisa tangan satu nih, misalnya seperti ini ya, gaya mengemudi saya begini, misalkan anggapnya ini nggak boleh diikutin ya. Misalkan lagi santai di tangan satu begini nih, yang satu lagi senderan di sini. Nah tangan satu begini tuh kita bisa naikin turunin gitu teman-teman. Jari saya bisa naikin turunin tuh dengan mudah gitu.
Tapi kalau yang normal kan memang naikin di sini, nurunin di sini. Nah itu kan jadinya harus dua tangan ya. Memang sebetulnya harusnya yang benar dua tangan. Tapi maksud saya kalau dengan satu tangan gini jadi enak juga nih, bisa naik bisa turun gitu. Itu apa plusnya buat saya lah gitu, walaupun agak aneh ya gitu. Tapi ya itulah kenyataannya teman-teman gitu. Ya kalau dilihat dashboardnya juga masih kinclong, masih bagus ya. Terus apa ornamen-ornamen walaupun memang nggak digital ya, dia masih analog semua, nggak digital. Untuk speedometer apa untuk MID kecepatan, RPM dan segala macamnya dia memang masih manual, analog gitu, jarum. Tapi bagus ininya, ornamennya tuh futuristik gitu dilihatnya teman-teman. Ini AC-nya kenceng banget, saya kecilin aja. Ini apa dingin banget teman-teman nih mobil, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kondisinya bagus nih. Bannya juga tadi saya lihat juga masih tebel ya, bannya masih tebel gitu. Cuma saya belum lihat dari 2016 mungkin apa jangan-jangan masih ban originalnya belum diganti gitu ya. Nanti coba lihat. Dan tadi saya salut lihat STNK-nya ya. STNK-nya tuh ternyata kemarin saya nggak sempat melihat ya, benar-benar fokus hanya untuk di apa namanya, fokus hanya untuk di unit aja gitu ya. Pas saya lihat STNK-nya itu kok kayaknya tadi pajaknya itu bulan 7 2023 loh. Bulan 7 2023 itu berarti kan udah panjang sampai 1 tahun ke depan gitu loh. Jadi kayaknya saya beruntung apa saya salah lihat tadi itu. Harusnya kan kalau memang dia habis di bulan 7 2022 ya berarti bulan 7 besok saya harus balik nama nih gitu kan. Balik nama atau panjang tembak lah KTP gitu misalkan ya. Tapi ternyata ini tadi saya kok 7 2023, apakah memang lebih beruntung lagi saya ini dapat 1 tahun gitu. Ya nggak tahu, nanti kita coba lihat teman-teman di rumah. Ya gitu teman-teman, ini impresi awal saya. Ini tadi dari showroom langsung masuk tol. Di tol ya biasa, tol Jakarta macetnya begini ya, masa ngerayap begini, apalagi ini sudah mulai jam-jam orang pulang kerja ya, jadi ya merayap beginilah biasa. Ya nggak apa, jadi ngerasain aja nih capek nggak bawa mobil besar gini gitu ya, bawa mobil besar gini terasa capek nggak gitu. Tapi sih saya feel drivingnya itu terasa nyaman aja gitu. Cuma sandarannya ini nggak bisa dimajuin apa gimana nih, kayaknya kok sandarannya ini kayaknya jauh banget gitu. Nah ini mungkin PR juga nih, tadi saya gini kok jauh banget gitu, tapi nggak tahu ya apa belum disetel gitu, nanti kita coba lihat lah gitu. Tadi remote-nya dapat 2, remote-nya itu memang sudah keyless tapi nggak ada tombol start stop ya teman-teman. Jadi tombolnya nggak tombol start stop, tapi memang kayak putaran kayak Delica juga sih, sempat pernah dulu ngeliat Delica tuh kayak gini juga, atau kayak Mazda CX berapa 30 apa CX5 juga kayak gini juga nih, CX7 ya pas CX5 tuh kayak gini juga sih. Jadi dia bukan tombol start stop gitu teman-teman, jadi masih diputar tapi knopnya itu kalau kayak kompor gas gitu, tapi dia nggak bisa diputar kalau nggak ada kunci yang dekat di sini gitu teman-teman. Ya itu nggak masalah lah buat saya sih gitu. Gitu teman-teman, ini mudah-mudahan kita cepat sampai di rumah biar istri nanti gimana nih lihat mobilnya udah datang nih gitu. Kemarin mau beli mobil keluarga yang ya banyak kan pilihan gitu mobil keluarga, masa mobil yang baru gitu, rencana mobil baru, tapi kadang kita kalau beli mobil baru ya memang kita enaknya udah nggak pusing dengan maintenance ya. Jadi maintenance itu pasti 5 tahun bahkan kadang-kadang ya 3 sampai 5 tahun itu kita udah nggak pusing lah dengan spare part dan segala macam, kondisi mogok atau apa gitu. Tapi ya atau Serena tuh teman-teman, itu tadinya kita juga mau ambil Serena itu C26 atau C27 ya, C26 kayaknya itu teman-teman. Nah itu tadinya kita mau ambil itu, cuman karena itu CVT gitu ya, karena itu transmisinya CVT, saya jadi ilfil gitu. Jadi aduh jangan yang CVT deh, saya pengennya balik yang AT konvensional aja gitu, karena AT konvensional ini masih bisa menjanjikan kalau untuk medan-medan tanjakan, tapi kalau CVT ini ya kemarin di forum-forum saya baca-baca juga, terus di pengalaman lihat kemarin waktu pulang kampung juga banyak Foxy, bahkan
Foxy itu lagi nanjak tuh nggak kuat, lagi dorong-dorong. Bayangin mobil baru teman-teman, gitu kan. Sebenarnya sih mungkin ya kalau dia momentumnya dapat ya, semua mobil sih saya yakin mau yang CVT apapun kalau momentumnya dapat sih dia kayaknya bisa aja. Tapi kalau sudah tanjakan terjal terus dia posisi macet-macetan terus lagi posisi miring banget gitu, kayaknya kalau mobil CVT itu agak boyok atau agak lemot teman-teman. Tapi kalau mobil apa AT konvensional gini ya kayaknya sih saya belum pernah ya, dari zaman dulu pakai mobil Innova atau mobil Avanza aja kasarannya, kalau yang Matic konvensional itu kayaknya sih oke. Ya nggak tahu nih kalau Avanza yang baru ini kan katanya sudah tarikan depan dan dia juga sudah CVT juga ya, mungkin nggak ngerti deh tuh tanjakan. Dengar-dengar juga Veloz juga banyak juga tuh ada yang bilang nggak kuat nanjak ya, karena ya itu tadi karena mungkin CVT tarikannya depan lagi sama dengan ini kan. Kalau ini tarikan depan tapi tidak CVT gitu. Itulah jadi pertimbangan saya kenapa saya tidak ambil Serena atau Foxy gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa Biante, memang mobilnya kelihatan jadul di tahun 2016 ini gitu ya, dan sudah discontinue juga. Ya kalau spare part saya inilah tutup mata lah, maksudnya kadang spare part itu kan apa ya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ya itu relatif lah ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang kalau Mazda spare partnya mahal atau gimana ya, kita belum sampai situ lah gitu. Kita nggak bahas dulu lah maksudnya itu ya. Ini sudah sampai di tol Jagorawi teman-teman, kita udah mulai masuk tol Jagorawi. Nanti pas masuk ke masuk tol Cijago, tapi kayaknya kita jangan keluar Cijago deh, kita keluar ke Sawangan aja. Nanti pas di tol Sawangan itu mungkin kita baru bisa ngetes mobil tuh, masa saya mau tahu tes akselerasinya seperti apa. Walaupun ini mobil keluarga bukan untuk kencang-kencangan ya, tapi saya mau tahu aja dia speed normal berapa sih gitu. Jadi ya mau tahu karakternya juga sih teman-teman gitu. Ini ada armrestnya juga ya, enak nih. Ini ada armrestnya juga, jadi kita ya makin santai lagi nih kalau nyupir sendiri gitu, jadi kita santai lagi gitu teman-teman. Cuman warna putih setir ini kayaknya gampang kotor nih nanti, karena memang ya putih ya, kadang-kadang kita tangan kan suka berkeringat gitu. Wah, kita nggak berkeringat, tapi kadang-kadang kita kalau pas lagi disupirin tuh supirnya keringetan gitu. Jadi ya kotor-kotor juga sama aja gitu. Apalagi ini baru di salon kayaknya ya masih oke lah, masih bagus lah gitu ya. Kalau dilihat sih rasanya antep banget gitu teman-teman, antep. Kalau hening ya hening lah ya, apa standar lah. Saya bilang hening banget ya enggak, tapi ini hening lah gitu. Ini hening. Kekedapan kabinnya tuh ya bagus gitu teman-teman. Walaupun suara gemuruh ban tuh masih sedikit kedengeran ya, suara gemuruh ban tuh masih kedengeran lah gitu sedikit. Ya alhamdulillah nih kita BBM-nya tuh disisain satu strip atau ya di bawah itu sih, di bawah satu strip ya. Untung nggak kosong-kosong banget, soalnya tadi kita kalau mau ngisi bensin dulu harus ke pom bensin itu muternya jauh tadi, padahal dari showroom itu tinggal masuk tol tadi. Makanya saya udah putusin, udahlah beraniin diri aja tuh, dengan di bawah satu strip kita beraniin diri aja lah masuk, mudah-mudahan nggak macet, mudah-mudahan sampai keluar tol kita nggak ada masalah gitu, nggak kendala sama bensin gitu ya, gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman informasinya, bahwa hari ini saya agendanya tuh ambil mobil. Memang mobilnya sudah dibeli ya 5 hari yang lalu lah, cuman memang kita titip di showroomnya untuk ada sedikit yang diperbaiki sih, maksudnya bukan diperbaiki, maksudnya di salon gitu teman-teman. Jadi saya minta di salon dulu, kacanya dijamur dulu, dibuang jamurnya, pokoknya ya di treatment lah gitu ya. Jadi saya pengen benar-benar kinclong. Jadi ya kemarin dia butuh waktu sekitar 2 harian. Sebenarnya sih 2 harian sih sudah oke, cuman karena akhirnya saya nggak bisa ambil, jadi ya mau nggak mau
baru kesempatan hari ini teman-teman untuk ambil Mazda Biante ini. Ya gitu teman-teman, doain aja semoga saya nggak salah pilih untuk memilih medium MPV ini buat keluarga ya, terutama buat jalan-jalan kalau emang kita lagi keluar kota dan segala macam. Dan memang gantiin mobil istri saya juga karena kemarin mobil istri kita sudah jual gitu ya. Jadi semoga nggak salah pilih gitu teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau videonya memang bermanfaat, siapa tahu silakan di like, di komen mungkin kalau memang sesama pengguna Mazda Biante gitu ya, atau ada yang mau cari juga terus minta review saya gimana impresinya gitu ya, nggak apa-apa juga teman-teman, nanti kita komen-komenan aja lah di YouTube. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.